Ya, ketemu lagi dengan saya Tri Wahyudi. Hari ini yang ingin saya bicarakan adalah yang terkait dengan elemen-elemen pada gambar bentuk. Setelah yang sebelumnya yang saya coba bicarakan masih terkait dengan bagaimana prinsip menggambar bentuk, langkah-langkah menggambar bentuk. Akan tetapi kali ini yang ingin saya coba bicarakan adalah yang terkait dengan elemen-elemen dalam menggambar bentuk, gitu ya. Salah satunya yang ingin saya coba fokuskan adalah terkait dengan pemilihan model, gitu ya. Karena model ini menjadi salah satu hal atau pertimbangan yang sangat menentukan bagaimana hasil dari atau yang menentukan seberapa jauh kualitas dari menggambar bentuk, ataupun ketika kita memutuskan untuk membuat sebuah karya seni menggambar, gitu ya. Ini terkait, saya coba ingin fokuskan terkait dengan pemahaman atau pembahasan dengan menggambar bentuk, gitu ya. Karena kalau saya katakan bahwa seni menggambar ini apakah bisa dikerjakan tanpa menggunakan model, gitu ya. Saya pikir kalau misalkan dibilang terkait dengan teknis, saya pikir bisa saja sebuah karya seni itu juga akan tercipta yang namanya menggambar, seni menggambar tadi, gitu ya. Cuman persoalannya adalah sekarang kita menginterpretasikan menjadi satu hal yang berbeda antara seni menggambar dengan jenis eksekusi pembuatan karya seni yang lain, gitu ya. Saya melihatnya kalau misalkan kita memakai pijakan bahwa seni menggambar adalah mencoba untuk memindahkan objek dan seni lukis adalah menerjemahkan sebuah objek, tentu saja teknis yang dipakai dalam membuat karya seni menggambar juga bisa saja dipakai untuk membuat karya seni lukis, gitu ya. Akan tetapi terkadang mereka mempunyai satu konsepsi yang berbeda-beda, gitu ya. Kalau untuk teknis ya saya pikir teknis yang dipakai untuk menggambar seni menggambar dan juga seni lukis kan bisa sama-sama dipergunakan, gitu ya. Sekarang tinggal persoalannya adalah bagaimana model ini atau konsep ini coba kita lihat satu persatu, gitu ya. Karena kalau misalkan kita ingin membuat karya seni menggambar tanpa melihat sebuah model, ya saya pikir bisa kita sepakati kalau misalkan itu ingin diambil dari hal yang terkait dengan teknis, gitu ya. Tapi ya tidak bisa mutlak kita sebut sebagai sebuah karya seni menggambar, gitu ya. Karena memang secara konsepsi ini yang paling penting. Karena secara konsepsi karya seni menggambar adalah memindahkan objek. Tentu saja faktor yang ingin kita pergunakan, gitu ya, atau satu konsepsi yang kita pergunakan, kita lebih banyak menggunakan konsepsi realisme, gitu ya. Tapi kalau untuk karya seni lukis ya tanpa model pun bisa, gitu ya. Walaupun teknis yang dipakai juga hanya menggunakan titik dan juga garis, saya pikir bisa. Nah, perbedaannya sebenarnya adalah terkait dengan model ini sendiri, gitu ya, yang memang harus sangat menentukan sekali. Ya, objek model sebagaimana dijelaskan pada bagian pengertian menggambar bentuk, bahwa objek model harus ada sebagai benda yang akan ditiru ketika menggambar. Karena memang objek model ini adalah menjadi salah satu faktor yang paling menentukan sebenarnya. Seorang seniman, gitu ya, atau seorang perupa ataupun seorang desainer ini akan bisa dikatakan berhasil membuat karya seni menggambar asalkan model itu betul-betul kelihatan terinterpretasikan hal yang sama antara bentuk modelnya dengan hasil yang digambar. Jadi kalau misalnya kita ingin menggambar sebuah vas bunga, berarti seorang apresian harus bisa melihat objek yang dipindahkan ke dalam bidang dua dimensi ini menjadi sebuah interpretasi sebagai vas bunga juga. Jangan sampai ketika kita membuat karya seni menggambar dengan model vas bunga, hasil yang nampak ternyata bukan vas bunga. Nah, itu kan lain lagi. Pemahaman sederhananya kan seperti itu, gitu ya.
Objek model dapat pula dikatakan segala macam benda yang sengaja dihadirkan di depan penggambar sebagai acuan dalam menggambar. Objek model dalam menggambar bentuk terdiri dari benda-benda sehari-hari. Ini kalau misalnya kita berbicara tentang still life gitu ya. Misalnya meja, kursi, peralatan dapur, sepatu, kotak-kotak, tas, topi, asbak, dan lain sebagainya gitu ya. Persyaratan sebuah model untuk menggambar bentuk adalah benda tersebut dapat disusun gitu, atau ditata sedemikian rupa di hadapan si penggambar. Nah, ini persyaratannya sebuah model gitu ya. Jadi kalau misalkan benda-benda tersebut tidak bisa ditata seperti gedung, rumah, gunung, jembatan, dan lain-lain, tidak diambil sebagai sebuah model. Nah, saya pikir akhirnya menentukan model ini akan juga bisa kita katakan menjadi sebuah konsepsi apakah karya ini kita bisa sebut karya seni menggambar atau tidak. Karena kalau mengacu dari acuan salah satu prasyarat model itu adalah yang bisa disusun atau bisa ditata sedemikian rupa. Kalau kita menjadikan model gunung, alam dan lautan dan lain sebagainya itu menjadi salah satu objek, ya saya pikir kita akan sulit untuk menyusunnya. Terlebih lagi yang terkait dengan hasil akhirnya atau kesan hasil dari karya seni tersendiri atau kesan hasil dari karya seni tersebut gitu ya. Pasti tentu berbeda dengan objek yang disusun sedemikian rupa gitu ya. Masa kita mau, logikanya adalah kita apakah berani jamin kalau misalkan kita berhadapan dengan model gunung kita akan betul-betul bisa mentransferkan dan mampu menyelesaikan karya menggambar itu sedemikian rupa gitu ya, sehingga muncul interpretasi bentuk gunung sesama seperti yang kita lihat gitu ya. Makanya kalau misalkan dengan objek yang tidak bisa disusun, saya sepakat bahwa itu bisa kita sebut sebagai sebuah karya seni lukis gitu ya. Karena tiap seniman pun pasti bisa pasti akan mempunyai konsep interpretasi yang berbeda dengan karya seni menggambar gitu ya. Jadi kalau interpretasinya mungkin kan jelas akan lebih kompleks, lebih rumit, dan sangat susah untuk kita menggunakan satu konsep yang namanya realisme seperti itu kalau untuk membuat karya seni menggambar gitu ya, dengan objek yang tidak bisa disusun tadi gitu ya. Ya, pemilihan objek model merupakan suatu cerminan ide atau gagasan dari seseorang, di mana kemampuan berimajinasi dan kedalaman rasa estetis sangat menentukan.